Halo Sobat Cendekia semua. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai uji one sample t-test. Namun sebelum itu kita bahas mengenai uji T atau t-test dulu ya, karena one sample t-test merupakan salah satu bagian dari uji T. Nah, menurut Sugiono 2014, uji T merupakan uji koefisien regresi secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen ya atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Uji T termasuk salah satu uji hipotesis atau uji beda nyata dan merupakan uji parsial. Yang dimaksud dengan uji hipotesis adalah uji yang dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah kita buat sebelumnya. Apakah hipotesis tersebut benar atau salah? Ya, dalam hal ini, jika benar, maka hipotesis tersebut diterima, dan jika hipotesis salah, maka hipotesis tersebut ditolak. Melalui uji hipotesis ini, peneliti dapat menguji berbagai teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti atau dikaji. Adapun uji hipotesis t-test ya, merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel yang diambil. Sehingga uji T ini biasa dikenal dengan istilah uji rata-rata. Uji T terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, uji word sample t-test. Kemudian yang kedua, paired sample t-test atau dependent sample t-test. Dan yang ketiga adalah independent sample t-test. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai uji one sample t-test. Nah, sebelum kita lanjut ke pengolahan data menggunakan one sample t-test, maka kita perlu tahu dulu mengenai konsep dasar uji one sample t-test. Di sini ada beberapa poin yang sudah dirangkum. Yang pertama, uji one sample t-test biasa disebut juga sebagai uji T satu sampel. Nah, ini merupakan terjemahannya ya, atau uji rata-rata satu populasi. Uji one sample t-test bertujuan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, uji one sample t-test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Karena salah satu bagian dari output uji ini akan menampilkan data-data secara deskriptif. Ya, misalkan jumlah sampel yang kita gunakan, kemudian rata-rata, ya, kemudian standar error dan sebagainya. Yang di mana output tersebut biasa digunakan dalam uji statistik deskriptif. Dan yang keempat, uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Ya, oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian atau sampel harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum melakukan uji one sample t-test, maka kita harus menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Di sini kita berikan contoh soal uji one sample t-test. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif di BEM fakultas adalah sama dengan 75. Nah, angka 75 ini adalah dugaan dari peneliti. Jadi tergantung peneliti ya, bisa saja menggunakan 80 atau seorang peneliti ingin menduga nilai 70 dan seterusnya, itu tergantung dari penelitinya. Tapi dalam contoh soal kali ini kita akan memberikan angka 75 sebagai angka dugaan. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, maka peneliti memilih secara random atau acak 12 orang mahasiswa yang aktif di BEM fakultas. Nah, adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang mahasiswa tersebut sudah disajikan dalam tampilan Excel sebagai berikut. Nah, ini adalah rata-rata hasil belajar untuk 12 orang mahasiswa. Di sini contohnya mahasiswa pertama, ya rata-rata hasil belajarnya adalah 78,3 dan seterusnya untuk mahasiswa ke-12. Dan catatan ya, data ini merupakan nilai rata-rata yang diambil pada ujian tengah semester 4 ya, setelah UTS nilai ini diambil.
Nah, data ini kemudian akan kita analisis dengan menggunakan SPSS. Ya, adapun tahapannya yang pertama, kita harus melakukan uji normalitas dulu, ya, karena ini merupakan uji parametrik yang salah satu syaratnya adalah harus berdistribusi normal. Maka kita harus melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata belajar mahasiswa yang aktif di BEM fakultas berdistribusi normal atau tidak, ya, sebagai syarat uji one sample test. Nah, setelah itu, kalau ternyata sudah tergolong ke dalam berdistribusi normal, maka kita bisa melakukan uji one sample test. Adapun tahapan dalam SPSS-nya, ya, tahapan analisisnya yang pertama, tentu saja kita harus menginput data ke dalam SPSS, ya. Jadi data-data dari Excel yang kita sudah tuliskan ini kita pindahkan dan masukkan ke dalam SPSS. Kemudian kita akan melakukan analisis dan kemudian nanti akan keluar output dari hasil uji analisis kita. Oke, sekarang kita sudah bisa mulai pengolahan data di SPSS. Ya, caranya adalah dengan menyiapkan lembar SPSS. Ya, kita membuka SPSS kita. Nah, ini adalah tampilan SPSS untuk versi 22. Nah, adapun caranya adalah dengan mengaktifkan variabel view. Ya. Nah, pada kolom name ini kita tuliskan hasil. Nah, pada saat muncul seperti ini, ya, karena labelnya masih kosong, maka kita bisa menuliskan hasil belajar mahasiswa. Nah, kemudian desimalnya kita bisa kurangnya menjadi 1. Mengapa? Karena data di Excel kita, ya, angka di belakang koma cuma 1 saja, ya, maka di SPS-nya juga kita membutuhkan 1 angka di belakang koma saja. Oke, ya, selanjutnya yang lain ini kita biarkan sesuai dengan default-nya, kita tidak ubah-ubah. Oke, kemudian kita ke data view. Nah, di data view sudah muncul kolom hasil, ya. Selanjutnya kita kopikan, ya, data dari Excel, ya, jadi data rata-rata hasil belajarnya yang kita copy, ya, kita blok semua, kemudian Ctrl C, ya, lalu kita pastekan ke hasil ini. Ctrl V. Oke, sudah muncul, ya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, maka tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan uji normalitas, gitu. Nah, caranya adalah dengan mengklik analyze, ya, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Nah, hasil belajar mahasiswa ini kita pindahkan ke daftar dependent sebagai variabel terikat. Setelah itu kita pilih plot, kemudian kita centang normality plot with test, ya, lalu continue. Oke. Setelah itu kita bisa klik OK. Maka kita tunggu output dari uji normalitas data yang kita lakukan. Nah, oke, ini sudah muncul, ya, hasil uji normalitas data. Nah, yang menjadi perhatian kita sini adalah kolom yang ketiga ini, ya, test of normality. Jadi di sini sudah keluar 2 hasil tes normalitas data, ya, dalam uji Kolmogorov-Smirnov, ya, dan Shapiro-Wilk. Gitu. Nah, namun sebelum itu coba kita lihat pengambilan keputusan berdasarkan uji normalitas, gitu, ya, bahwa catatannya ketika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data tergolong berdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, maka kita perlu perhatikan adalah nilai signifikansinya. Ya, baik itu di Kolmogorov-Smirnov test ataupun di Shapiro-Wilk. Di sini di Kolmogorov-Smirnovnya kita dapatkan 0,200. Artinya nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Begitu pula dengan di Shapiro-Wilk. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,368, artinya lebih besar dari 0,05. Maka datanya juga berdistribusi normal.
Nah, karena jumlah sampel kita ada 12, maka berdasarkan berbagai literatur, maka baiknya kita menggunakan hasil dari Shafiro-Wilk ini. Gitu. Sementara kalau misalkan sampel kita melebihi 50, ya, maka hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov ini yang bisa kita gunakan. Ya, oke, itu tahapan pertama. Nah, berarti selanjutnya kita bisa analisis one sample t-test-nya. Gitu. Ya, kita minimize kembali. Nah, namun sebelum kita melakukan uji one sample t-test, di sini bisa kita lihat hipotesis penelitian yang kita bentuk, yang kita buat, ya. Jadi, ingat hipotesis selalu ada H0 dan H1 atau HA, ya, di mana H0-nya ini, ya, nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif di BM Fakultas sama dengan nilai 75. Sementara H1-nya, nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif di BM Fakultas tidak sama dengan nilai 75. Ya, jadi kita mau buktikan hipotesis mana yang diterima dan hipotesis mana yang ditolak dengan menggunakan uji one sample t-test. Oke, sekarang kita beralih ke uji one sample t-test. Caranya adalah dengan mengklik analyze, ya, kemudian pilih compare means, ya, karena uji one sample t-test ini merupakan uji rata-rata, ya, maka kita pilih compare means. Kemudian pilih one sample t-test. Oke, nah kemudian karena ini cuma satu variabel, maka pindahkan ke kolom sebelah kanan. Nah, kemudian isi test value ini dengan angka 75. Mengapa 75? Karena dugaan dari hipotesis yang kita buat adalah 75, ya. Kalau misalkan kita buat 70 atau 80 berarti diisikan 70 atau 80 pada test value ini gitu. Oke, selanjutnya kita ke option. Nah, di sini confidence interval persentasenya atau interval kepercayaannya ya 95% ini kita biarkan saja tetap seperti defaultnya, maka kita continue. Kemudian kita lihat bootstrap-nya, oke, tetap ya kita biarkan saja. Oke. Lalu kita klik oke. Oke ya. Nah, maka sudah muncul output-nya. Hasil dari analisis data yang kita lakukan. Silahkan untuk scroll ke bawah untuk melihat hasilnya ya. Nah, di sini dari uji t-test yang sudah kita lakukan, keluar dua output kolom gitu ya. Yang pertama adalah one sample statistik yang ini merupakan ya, data-data ini dapat kita gunakan untuk uji deskriptif ya, di mana sini bisa kita lihat jumlah sampelnya ada 12, rata-rata dari sampel kita adalah 78, standar deviasinya sekian, dan standar error mean-nya sekian. Gitu. Nah, akan tetapi yang menjadi perhatian kita adalah kolom kedua ini ya, one sample t-test. Dan sebelum kita bahas ya atau kita interpretasikan hasil kolom ini, coba kita lihat dasar keputusan uji one sample t-test. Dasar pengambilan keputusan uji one sample t-test dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Dan yang ketiga adalah melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabel dengan kurva. Ya. Yang pertama adalah kita membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Oke, nah di sini kita bisa lihat nilai signifikansi two-tailed. Jadi ini kita perhatikan ya, kolom ini yang kita perhatikan. Dan di sini kita peroleh nilai signifikansi 0,011. Gitu. Nah, ini adalah dasar keputusan ya ketika kita melihat nilai signifikansi gitu. Ya dengan catatan bahwa ketika nilai signifikansinya ya atau nilai signifikansi itu tailnya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Dan jika nilai signifikansi itu tailnya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima ya. Kalau misalkan nilai signifikansi ini yang kita peroleh adalah 0,011 berarti itu adalah lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, H0 ditolak itu apa artinya? Coba kita kembali ke hipotesis. H0-nya ini ditolak, berarti yang diterima adalah H1, gitu ya. Artinya, nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif di BEM Fakultas tidak sama dengan nilai 75. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan,
di atas bahwa H0 ditolak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif di BM Fakultas tidak sama dengan 75. Nah, ini merupakan cara pertama untuk menilai hasil output yang kita peroleh. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabelnya. Ini adalah dasar keputusannya ya. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, pada kolom on sample test ini, T hitung yang kita peroleh adalah ini, 3,029. 3,029 ini adalah nilai T hitung. Berarti sekarang tugas kita adalah mencari T tabelnya. Caranya dengan melakukan penelusuran ya terhadap tabel T yang berada di Google, akan tampil banyak sekali ya distribusi nilai T tabel. Namun sebelum itu kita harus memperhatikan bagaimana cara mencari T tabelnya ya. Caranya adalah dengan membagi 0,05 dibagi 2 karena ini adalah dua arah ya, dan memperhatikan DF-nya. DF-nya ini adalah derajat bebasnya ya. Berarti 0,05 bagi 2 adalah 0,025. DF-nya adalah jumlah total sampel dikurangi 1, berarti 11. Oke, berarti ini adalah panduan kita ya untuk melihat T tabelnya. Nah, berarti kita lihat di sini ya, DF-nya ya pada angka 11 ya, dan kita melihat 0,025 ya. 11 0,25 berarti ini ya. 2,201. Maka kita bisa kembali ke nilai T hitungnya ya. Maka sudah bisa kita tuliskan di sini bahwa karena nilai T hitung 3,029 ya, artinya lebih besar dari T tabel tadi ya, 2,201, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif di BM tidak sama dengan 75. Kesimpulan ini akan sama dengan interpretasi dari signifikansi tadi. Ini cara kedua. Kemudian cara ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat kurva ya. Jadi kurvanya seperti ini. Jadi ini bisa kita buat manual ya. Jadi kita buat manual kurva standar ketika data berdistribusi normal. Maka ciri grafik berdistribusi normal adalah berbentuk lonceng terbalik seperti ini ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kita menuliskan T tabelnya. Karena T tabelnya kita adalah 2,201, maka kita batasi di sini ya, 2,201 itu berarti sekitaran area sini gitu. Dan kita cari juga minusnya ya. Berarti minus 2,201 adalah di sini ya. Berarti ini garis orange ini. Nah, setelah itu kita masukkan juga nilai T hitung yang sudah kita dapatkan ya. T hitungnya adalah 3,029, berarti angka 3 itu di sini ya, 3 berarti area sini ya. Nah, maka ini adalah T hitung 3,029 gitu. Kemudian cara menginterpretasinya adalah ketika ini sama saja ya dengan melihat T hitung ini ya. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak. Karena nilai T hitung yang kita peroleh adalah lebih besar dari T tabel ya, maka area ini ya merupakan daerah penolakan H0. Begitu pula dengan di sini ya. Karena ini adalah minus untuk T hitung ya, ini merupakan juga area penolakan H0. Nah, ketika T hitungnya itu berada di antara minus 2,201 dan 2,201, artinya berada di dalam sini, maka H0-nya diterima. Tetapi karena T hitung yang kita peroleh berada di luar area ini, ya, maka H0-nya ditolak. Sehingga berdasarkan kurva di atas, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Sehingga dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif di BM Fakultas tidak sama dengan 75. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya.